Haleluya, shalom. Selamat datang semuanya saudara. Hari ini kita boleh sama-sama dikumpulkan. Ada dari berbagai area pelayanan dan baik dari Abba Love sendiri maupun dari teman-teman yang di luar Abba Love Ministry. Dan saudara, hari ini apa yang kita akan dengarkan sebenarnya adalah hal yang kita sudah praktekkan di dalam prinsip-prinsip dalam menangani pernikahan, perceraian, remarriage, pranikah. Nah, tetapi saudara, kita perlu mempunyai sebuah standar, mempunyai sebuah pengertian, mempunyai sebuah pengajaran yang standar untuk kita semua boleh pahami bersama, sehingga kita sama-sama saudara mempunyai confident ketika kita melayani baik berkhotbah, konseling, menangani pernikahan, pranikah, menangani kasus-kasus yang sedang kita layani di dalam area-area kita. Nah saudara, ada beberapa mungkin di tempat ini Bapak Ibu hamba Tuhan yang bukan berasal dari jemaat di Abba Love. Ada kemungkinan saudara mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda atau mungkin agak berbeda, saudara kami hargai. Dan hari ini saudara, kalaupun saudara diundang ataupun saudara mau hadir di tempat ini adalah karena kami memberi kesempatan buat saudara menguji apa yang disampaikan hari ini, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita jadi seperti orang yang di Berea, yang saudara menguji apa yang dikatakan sekalipun oleh Rasul Paulus, mereka uji apakah demikian kata firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai mereka tidak terima walaupun itu Rasul Paulus yang sampaikan. Tapi kalau itu adalah dari Tuhan, mereka pegang itu teguh-teguh. Ada amin? Nah saudara, hari ini makanya saudara semua mari kita terbuka dan kita mau menerima pengajaran dari firman Tuhan supaya kita mantap, yakin, ya. Dan kalau di Abba Love kita mempunyai satu suara tentunya, ya. Enggak nanti kalau kita semua pelayan-pelayan mempunyai prinsip yang berbeda-beda dalam menangani kasus pernikahan, sehingga nanti jemaat bingung, ini bilang begitu, yang itu bilang begitu. Jadi apa yang kami ajarkan hari ini saudara adalah standar yang kita telah praktekkan, ya, di dalam jemaat di Abba Love. Jadi saudara akan lebih memantapkan diri mengerti dengan benar apa kata firman Tuhan tentang prinsip-prinsip itu. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami datang hari ini, kami mau akui Tuhan, kami tidak mengerti kalau tanpa Roh Kudus-Mu membukakan, supaya kami boleh mengerti, diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengerti, mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, dia hanya alat-Mu, dia tidak mampu tanpa pengurapan dari Engkau. Tuhan, biar setiap kami yang mendengar hari ini, kami mendengar seperti spirit orang-orang di Berea yang memuji apakah kata firman Tuhan demikian. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, kami siap menerima sabda-Mu dan kami berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk membuat kami tidak mengerti, mengacaukan pengertian kami. Kami datang menghadapi Engkau dengan kuasa otoritas kerajaan Allah. Kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus. Dan biar pikiran kami terbuka Tuhan, dan hati kami siap diajar oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Semua yang percaya katakan apa? Amin. Baik. Nah saudara, kenapa kita perlu bahas topik ini saudara? Topik yang sangat-sangat penting ini, divorce, remarried, and covenant keeper. Karena kalau kita mau jujur melihat apa yang ada hari-hari ini dalam pernikahan saudara, benar-benar kritis. Ya, Indonesia juga dalam keadaan kritis. Saudara, ada penelitian mengatakan di Indonesia saudara, sebenarnya free sex lebih banyak daripada negara-negara terbuka yang melakukan free sex terbuka. Kenapa? Karena underground, betul?
Ya, waduh, di bawah tanah jadi lebih bebas, saudara. Apa-apa yang di bawah tanah itu lebih dahsyat, betul? Nah, saudara-saudara, bahkan saudara mengerikan sekali. Kita lihat angka untuk saudara perceraian di Indonesia meningkat lebih hebat. Dan yang menduduki juara pertama adalah provinsi Kristen. Ya, bilang mas sebelah saudara, saya kenal provinsi itu, bilang. Ya, Sulawesi Utara, saudara. Ya, jadi saudara, kita lihat saudara memprihatinkan. Pernikahan itu memang saudara, kita lihat ada orang yang menikmatinya, tapi ada orang yang merasa menyesal kenapa dia menikah, saudara. Aduh, saya kayaknya salah menikah deh. Salah pilih orang, kenapa gue pilih gendruwo satu ini. Oh ya, ada yang bilang begitu, saudara. Ada yang merasa saudara pernikahannya tidak sesuai kehendak Tuhan. Padahal dia nikah di gereja, ngucapin covenant, tapi sampai hari ini dia punya konsep itu, saya kayaknya menikah bukan kehendak Tuhan. Ada itu, saudara. Ya, ada orang yang saudara aneh, memang pernikahan itu aneh, saudara. Orang yang belum menikah, mati-matian pengen masuk di dalamnya. Tapi orang yang sudah menikah, mati-matian pengen keluar, saudara. Bilang mas sebelah saudara, saya juga kenal pasangan itu, bilang. Ketawa artinya amin. Saudara-saudara, Ed Cole bilang memang pernikahan adalah tempat yang paling dekat dengan sorga atau neraka. Ya, coba tanya sama sebelah, Anda lebih dekat dengan yang mana, bilang. Ya kan? Maka kalau pernikahannya benar, saudara, pasti dia akan mengalami Taman Eden, pasti. Tapi kalau pernikahannya nggak benar, Taman Eden, itu udah pasti, saudara. Kalau nggak dekat sorga, ya dekat neraka, betul nggak? Nah, kenapa ada orang yang pernikahannya dekat neraka, saudara? Saya bertahun-tahun belajar ini, saudara. Memang ada penelitian bilang, ya karena ini, faktor utamanya karena ini, tapi saya punya pendapat, saudara. Saya percaya ada satu penyebab utama yang saudaraku suka kita lupakan. Penyebab utama mengapa pernikahan kita seperti neraka, saudara, adalah karena kita tidak mengerti apakah hubungan pernikahan itu sendiri. Kita nggak mengerti barang pernikahan itu sendiri itu apa. Kita nggak ngerti. Makanya saudara, kita kayak neraka. Karena saya uji, saya cek orang, saudara nggak ngerti pernikahan itu apa, saudara. Makanya dia buat main-main pernikahan itu, karena dia nggak ngerti. Makanya begitu gampang dia masuk keluar lagi. Kayak bioskop. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia nggak ngerti apa itu pernikahan. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan sekarang, saudara. Satu hari, dalam Matius 19, saudara, orang Farisi ya datang kepada Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dan dengan alasan apa saja? Mari kita lihat, saudara. Sampai di sini dulu. Jadi orang Farisi datang tanya Tuhan, Tuhan, ya boleh nggak sih cerai? Kalau boleh, apa alasannya yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk cerai? Dan mereka bertanya ini karena ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka tanya itu, saudara? Karena orang Farisi sendiri memang waktu itu muncul perdebatan yang sangat-sangat tajam. Perdebatan antara dua macam teologi, saudara. Ya, teologi satu dipimpin oleh saudara seorang rabi
yang bernama Syamai. Mari kita lihat saudara. Jadi waktu itu ada dua pendapat ya tentang perceraian dan pernikahan ulang. Pertama itu adalah Rabi Syamai, bisa dikeluarkan. Ya, saudara, siapakah Rabi Syamai ini? Rabi Syamai, saudara, adalah rabi yang saudara mengatakan bahwa perceraian hanya diperbolehkan oleh satu alasan aja. Yaitu kalau perzinahan boleh. Oke, itu Rabi Syamai. Jadi kecuali karena perzinahan nggak boleh ada perceraian, itu Syamai, saudara. Oke. Nah, tapi ada seorang rabi lainnya, ya, dia mempunyai pendapat yang berbeda dengan rabi pertama, namanya Rabi Hillel. Nah, kalau Rabi Hillel bilang begini, saudara, ya, kita boleh cerai karena alasan apa saja, boleh. Pokoknya kalau udah nggak suka boleh cerai. Boleh cerai karena alasan saya udah nggak suka, dulu dia ukuran pinggangnya 58, sekarang 85. Ya, dia dulu ya waktu saya nikah sama dia, aduh dia begitu luar biasa. Sekarang dia kayak gorila karena tidurnya boleh diceraikan. Ya. Boleh diceraikan karena bau badan, boleh diceraikan karena dia nggak pinter masak, boleh diceraikan karena dia ternyata sekarang banyak palsunya. Dulu saya lihat semuanya luar biasa, sekarang saya baru tahu banyak palsunya, giginya pun palsu. Nah tuh pacaran gak ketahuan ya kan, jadi boleh ceraikan karena alasan apa aja. Nah ini Rabi Hillel adalah rabi yang paling ya liberal. Kalau sekarang pendeta-pendeta liberal masuk golongan ini, saudara. Ya beberapa pendeta, saudara, kelompok Syamai, boleh cerai kalau karena alasan perzinahan. Nah, saudara, kalau di zaman kita hampir sama dua pendapat ini, tapi ada variasinya. Mari kita lihat, saudara, saya kumpulkan ada 5 pendapat, ya, ada 5 jenis, saudara, pendapat di zaman sekarang ini, ya, tentang perceraian dan pernikahan ulang. Yang pertama, tidak boleh bercerai dan menikah kembali karena alasan apa saja, nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ada ceraian dan pernikahan ulang. Alasannya apapun tidak bisa. Sekalipun dia udah nikahnya dulu sebelum lahir baru, ya salah satu sekarang lahir baru, kemudian pasangannya menceraikan dia. Nah yang diceraikan nggak boleh kawin lagi. Ya, pokoknya enggak boleh perceraian dan pernikahan ulang karena alasan apapun. Ya, ini ada pendapat seperti ini, saudara. Kecil sekali, mungkin enggak sampai 5% dari tubuh Kristus yang percaya ini, saudara. Oke, sekarang yang kedua, nah tolong diperbaiki yang kedua ini, saudara. Ya, ditambah, ini belum diperbaiki nih. Clay belum diperbaiki. Oke, ini mustinya, saudara, yang kedua, ya saudara boleh catat, saudara. Yang kedua adalah berbunyi begini, saudara. Kalau sudah covenant atau perjanjian, kalau sudah covenant atau perjanjian, tidak boleh cerai atau menikah kembali dengan alasan apapun. Kalau sudah covenant, bila sudah covenant, perjanjian, itu dia. Tidak boleh bercerai, dan bila terjadi perceraian, tidak boleh menikah kembali. Oke? Ya ini dia, saudara tinggal ikut aja ini. Tolong dirubah, saudara, redaksinya itu agak salah. Bila sudah covenant, perjanjian, tidak boleh bercerai. Dan bila terjadi perceraian, tidak boleh menikah kembali. Oke? Nah ini yang kedua, saudara. Ini pendapat yang kedua. Oke? Yang ketiga, saudara. Ada gereja yang menganut
pandangan yang ketiga, bisa dikeluarkan. Yang ketiga, saudara, adalah kalau kita lihat di makalah kita, boleh bercerai dan nikah kembali dengan alasan perzinahan. Nah, boleh kalau alasannya adalah perzinahan. Ya, ini ada juga gereja yang percaya seperti ini, saudara. Kemudian yang keempat, boleh bercerai dan nikah kembali dengan alasan-alasan tertentu. Contohnya keselamatan jiwa. Ya, misalnya suaminya mau bunuh dia. Ya, atau saudara ada ketidaknormalan. Ya, enggak bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, misalnya enggak bisa berhubungan seks. Atau dia saudara enggak bisa memberi nafkah atau apapun. Boleh perceraian saudara karena alasan tertentu. Yang kelima, yang terakhir, nah ini yang paling liberal saudara. Boleh bercerai dan nikah kembali dengan alasan apa saja. Ya, apa aja. Nah, ini Hillel ini, jadi sama dengan Hillel. Oke? Nah, ada 5 pendapat saudara. Yang manakah yang abalef anut saudara? Nah, saya enggak cerita dulu, nanti saudara akan tahu, oke? Kita mau lihat dulu kembali kepada pandangan Yesus tentang perceraian dan pernikahan ulang. Yang mana pandangan Yesus, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara, ternyata Yesus itu bukan Hillel maupun Syamai. Dia bukan Hillel maupun Syamai, saudara. Ingat, Yesus tidak mengiyakan Hillel, tidak mengiyakan Syamai. Dia punya pendapat sendiri. Dan pendapatnya apa? Ya, ayat selanjutnya, ayat 4 dalam Matius 19, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus bukan Syamai, bukan Hillel. Kalau Yesus Syamai, dia langsung aja saudara bilang, oh ya. Saudara, tapi dia tidak mengiyakan itu, dia tidak saudaraku meneguhkan itu. Dia punya pendapat sendiri. Pendapat Yesus apa saudara? Kembali ke standar pernikahan yang semula. Kapan itu yang semula? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana Tuhan taruh itu saudara, standar itu di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dia bilang saudaraku, kenapa saudaraku tidak boleh perceraian dan tidak boleh menikah ulang? Karena saudaraku, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada yang bilang amin? Enggak boleh diceraikan oleh manusia, saudara. Nah, dia berkata apa, saudara? Sebab mereka itu telah menjadi satu daging. Jadi Yesus menganut satu daging, kesatu dagingan. Nah, ini penting, saudara. Banyak sekali orang, saudara, tidak mengerti pernikahan itu satu daging. Apa artinya satu daging? Mari kita lihat beberapa definisi apa artinya satu daging, saudara. Yang pertama artinya satu daging, saudara, itu adalah hubungan yang paling intim. Makanya diumpamakan kayak satu daging, saudara. Tahu satu daging, saudara? Blend together, ya, diikat menjadi satu begitu sempurna, ya, sampai seperti satu daging. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya hubungan pernikahan lebih dari hubungan apapun di dunia ini. Lebih dari hubungan kakak adik. Kakak adik itu bukan satu daging tapi satu darah. Nah, di sini banyak orang, saudara, nggak ngerti. Yang udah nikah dia nggak ngerti, saudara. Dia masih pikir hubungan dia sama kayak kakak adik. Enggak, lebih intim dari itu. Bahkan lebih intim dari hubungan mama sama anak.
Mama sama anak bukan satu daging, hanya satu darah. Ada yang bilang amin? Tapi banyak orang saudara nggak mematuhi ini, makanya terjadi perceraian. Ya, makanya Alkitab bilang laki-laki harus meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dia harus tinggalkan. Banyak suami saudaraku, dia sama mamanya ya, masih mengagungkan hubungan satu darah dengan mamanya lebih dari hubungan satu daging dia dengan istrinya. Makanya banyak pernikahan kacau begitu saudara. Karena laki-lakinya belum dewasa. Meninggalkan di sini, meninggalkan orang tua bukan berarti kita benci orang tua, bukan. Dewasa, mandiri, dan dia punya kesedagingan, satu kesatuan sama istrinya. Dia nggak boleh lagi gandul sama orang tuanya. Ada pria-pria saudaraku, umur pecap tapi mental masih capek. Ya kan? Kenapa? Karena dia masih gandul sama mamanya. Umur 17 tahun masih dimandiin mamanya. Makanya waktu dia nikah nggak mandiri-mandiri. Mamanya datang cari dia di rumahnya. Mamanya bilang, lihat tuh, sejak lu kawin sama si Afong, lu jadi kurus lihat. Lu dikasih makan apa? Lu kasih makan apa? Dulu mama piara lu gendut, sekarang lu kurus. Lu kan dikasih makan super mie lu kan? Ya enggak cuman super mie mah, enggak super mie dong, enggak ada sari mie, indomie mah. Ya tapi mie juga kan? Dikritik terus saudara. Waduh. Nah, seorang suami yang belum meninggalkan ibu dan bapaknya saudara. Wah repot ini saudara. Dia enggak bela istrinya, malah dia ya mulai bela mamanya saudara. Nah ini repot kan? Ribut sering kan? Coba lihat kiri kanan, ada wajah kayak begitu enggak? Saya kira ada, itu masih ada. Makanya laki-laki engkau mesti tinggalkan ibu dan bapakmu serta bersatu menjadi satu daging dengan istrimu. Amin. Kan? Ya, hanya yang pria sejati yang amin masa. Ya saudara, makanya saudara kita mesti ngerti. Seringkali dalam pernikahan saudara kita kena doktrin sesat dari neraka. Dari mama kita ya kan? Mama kita suka bilang begini, nak, lu sejak kawin sama dia kenapa sih lu lebih dekat sama dia daripada sama gua? Nah ini ketawa karena pengalaman, betul? Itu doktrin sesat dari neraka. Oh benar saudara, itu kalau saudara nggak berantas saudara bisa cerai loh. Ingat saudara, itu penting. Ini nggak ngerti, banyak orang Kristen nggak ngerti yang namanya sedaging itu nggak ngerti. Mamanya apalagi bilang begini, kamu mestinya lebih sayang saya dari istri. Coba kalau ada sebuah perahu, cuman boleh tinggal 2 orang di perahu itu. Dan ada 3 orang di situ. Kamu di sebelah kiri kanan kamu, mama dan istri. Mana yang dibuang? Pilihlah salah satu, coret yang tidak perlu. Nah, pakai doktrin dari neraka lagi saudara. Itu nggak usah dijawab itu pertanyaan bodoh. Nggak usah dijawab kenapa mama mesti dibandingin sama istri. Kita nggak kawin sama mama kok. Biarlah mama tetap jadi mama, istri jadi istri, amin. 1, 2, 3. Gitu, mantap men. Jangan kita goblok-goblok bilang amin ma, amin ma. Ya tentu aku pilih mama. Ya kan saudara, apalagi mama bilang begini, oh tentu pilih aku dong. Kenapa? Karena mama hanya satu. Kamu tidak bisa pilih mama. Nah doktrin sesat mulai masuk, amin. Tapi istri kamu bisa pilih lagi. Bilang mas sebelah saudara, udah masuk belum doktrin sesat ke pikiran kamu? Itu mesti diberantas, nggak benar. Makanya kita mesti ngerti satu daging itu apa. Satu daging itu artinya hubungan yang paling intim di atas segala-galanya. Amin. Di atas saudara seiman,
di atas saudaraku saudara-saudara, di atas bahkan ibu dan anak. Saudara kayak gitu nggak ngelihatnya pernikahan? Kalau belum kayak gitu, saudara belum standarnya Yesus. Makanya gampang cerai. Punya standarnya Yesus. Amin. Nah, apa itu hubungan sedaging, saudara? Coba lihat, satu daging dan satu roh, dalam Maliaki menyebutnya begitu, saudara. Satu daging dan satu roh. Kenapa Maliaki menambah satu roh, saudara? Kenapa Kejadian nggak ada kata satu roh, hanya roh sedaging aja? Ya karena waktu di Kejadian, saudara, nggak perlu ada kata satu roh karena dua-duanya belum jatuh ke dalam dosa, amin. Jadi udah mereka pasti satu roh, amin. Kalau sekarang udah jatuh dalam dosa, ada yang rohnya udah lahir baru, ada yang belum. Makanya syarat covenant adalah dua-duanya lahir baru, saudaraku. Bukan hanya sedaging, tapi satu roh juga. Ya, jadi dua-duanya mesti lahir baru. Satu daging dan satu roh. Oke, kalau Kejadian nggak perlu pakai satu roh karena belum jatuh dalam dosa. Oke, setelah jatuh dalam dosa ditambah kata satu roh. Makanya kalau saudara belum nikah, nggak boleh terjadi pernikahan campuran, saudara. Ya, misalnya Paulus dan Abdullah gitu, saudara. Oh, itu lebih gawat ya. Paulus dan apa misalnya, saudara? Siti. Aminah katanya. Paulus dan Abdullah, wah gawat banget tuh, saudara. Itu 2 kali melanggar itu. Nah, saudara, jadi saudara satu roh itu artinya dua-duanya lahir baru. Kalau dua-duanya lahir baru, saudara, maka itu menjadi covenant. Dan Tuhan ada di situ, saudara. Karena Tuhan tinggalnya di dalam roh, amin. Dalam kesatuan itu dia tinggal, karena mereka satu roh, Tuhan tinggal di situ, saudara. Itulah covenant. Jadi covenant itu gini, saudara. Ketika kita disatukan, Tuhan tinggal di situ, saudara. Itu dia menjadi partner aktif untuk menolong kita menjaga covenant itu, saudara. Itu dahsyat sekali. Itu pernikahan. Pernikahan itu seperti itu, saudara. Partner aktif Tuhan ada di situ. Covenant. Ya, atau diilustrasikan yang lain seperti apa, saudara? Ya, kita nggak usah baca lagi Maliaki, nanti saudara baca sendiri aja. Nah, kita teruskan arti satu daging yang lain adalah hubungan kepala dengan tubuh. Coba lihat, saudara, kepala sama tubuh. Ya, coba kepala saya satu daging nggak sama tubuh, saudara? Satu daging. Ini enggak kepalanya daging kambing, badannya daging manusia. Enggak, daging manusia dua-duanya satu daging, amin. Tahu enggak, saudara, hubungan pernikahan itu Alkitab bilang suami itu kayak kepala, istri itu kayak tubuh, satu daging. Nah, ini menggambarkan apa? Hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala, badannya gereja, satu daging. Kita sama Kristus satu daging loh, sejak kita, saudaraku, ditebus, ada amin? Satu tubuh, amin? Nah, saya mau tanya saudara, kepala saya dan tubuh saya boleh cerai enggak? Boleh aja kalau mau. Ada yang nanya sama saya, Pak Edi, kepala saya boleh cerai enggak ya sama tubuh? Saya bilang begini, boleh aja kalau kamu mau. Cuman masalahnya enggak bisa, kamu akan mati. Iya kan? Sama. Pernikahan, saudara, bukan boleh cerai apa enggak, bukan. Bolehkah aku cerai? Bukan urusan itu, saudara. Ya, urusannya bisa apa enggak. Bayangin kalau kepala saya, saudaraku, dipotong, ya boleh aja, cuman enggak bisa hidup saya. Suami sama istri kalau dicerai kan robek, sakit banget, saudaraku. Karena udah satu, sama kayak kepala dicerai dari tubuh, saudaraku. Wah, sakit sekali itu, mati. Pernikahannya hancur, ya kan?
Makanya bilang sama sebelah saudara, jangan jadi leak kepala terbang-terbang, bilang saudaraku. Iya kan? Ya saudara, itu artinya saudara satu daging. Nah, satu daging itu saudara, coba lihat saudara, kepala saya pasti akan terima tubuh saya apa adanya tubuh saya, setuju nggak? Saya mau agak pendek, kepala saya nggak bisa protes saudaraku. Dia akan terima, agak tinggi juga dia akan terima. Nggak sempurna, cacat, badan saya diterima. Amin. Nggak ada kepala marah-marah sama tubuh. Kenapa lu kayak begini? Gue nggak demen sama lu tau nggak? Ya, dia nggak demen sama gigi dicabutin satu-satu saudaraku. Ada kepala yang begitu? Bilang sama sebelah, ada tapi digrogol. Bilang. Kalau normal nggak begitu saudara. Ya. Jadi saudara kepala akan terima tubuhnya tanpa syarat. Bilang tanpa syarat. Amin. Mau tubuhnya kurus, mau tubuhnya sakit, mau tubuhnya apapun saudara, tanpa syarat dikasihi. Itulah hubungan sedaging saudaraku. Ya, udah nyatu, udah senyawa, tidak bisa lagi saudaraku berpisah, nggak bisa. Kalau sampai berpisah, wah mati saudara. Begitu itu dahsyatnya hubungan pernikahan saudara. Ya, itu makanya Yesus bilang sedaging. Nah, inilah yang disebut hubungan covenant. Nah, banyak orang nggak ngerti saudara covenant. Covenant itu apa saudara? Perjanjian yang Tuhan bikin sama kita saudara, di mana beda sama perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama batal semua saudara. Perjanjian itu gini saudara, adalah persetujuan antara dua pihak tentang satu hal, di mana masing-masing pihak harus memenuhi syarat tertentu. Saudara mengerti? Perjanjian pertama yang Tuhan buat dengan manusia adalah perjanjian di Eden, saudara. Ya, di mana Tuhan bilang kalau kamu tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan tetap hidup. Tapi begitu kamu makan buah ini, kamu mati langsung. Jadi bagian Tuhan memberi hidup kepada manusia, bagian manusia taat kepada satu aja hukum Tuhan. Yaitu apa saudara? Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat yang adalah gambaran kerajaan ego. Tapi itu dilanggar juga sama manusia. Batal perjanjian itu. Tuhan bikin lagi perjanjian. Sama sama Hawa dia bikin perjanjian. Ya kan? Yaitu dia kasih potong binatang keluar darahnya. Dia sebenarnya menubuatkan ada satu kali nanti perjanjian itu akan diperbaharui. Ada amin saudara? Perjanjian ini batal tapi nanti akan datang perjanjian yang baru. Tapi manusia selalu nggak taat. Tuhan bikin lagi perjanjian sama Nuh. Manusia tetap nggak taat. Dia bikin perjanjian sama Abraham. Manusia keturunannya Abraham nggak taat. Dia bikin perjanjian saudaraku sama Israel. Enggak taat, dia bikin perjanjian sama Daud, saudaraku. Ya, terus saudaraku, yang menggambarkan perjanjian yang baru. Dan seterusnya, banyak perjanjian pokoknya. Di perjanjian lama, batal semua. Tapi Yesus bikin perjanjian yang baru, saudara. Dan perjanjian yang baru itu dahsyat. Enggak akan pernah batal lagi, saudaraku. Sebab dia sudah bayar harganya, saudaraku. Ada amin? Semua ketidaktaatan kita Yesus ya sudah tebus di kayu salib, memberikan kita roh yang taat. Ada amin saudaraku? Memberikan kita saudaraku hati yang sungguh-sungguh saudara. Ya, hati daging sehingga kita akan mentaati perjanjiannya. Saudara, jadi karena Yesus di kayu salib saudara, dia membuat perjanjian saudara. Ya, dia membaptiskan kita ke dalam tubuhnya saudara. Supaya kita menjadi satu dengan dia. Dia kepalanya dan kita tubuhnya. Makanya saudara perjanjian yang baru itu tidak mungkin batal lagi.
Kalau batal kita nggak ada satupun yang selamat. Ada yang bilang amin? Tapi karena perjanjian yang dia bikin, saudaraku, kekal. Ya, perjanjian ini saudara akan terus berlangsung selama-lamanya. Nah, perjanjian ini saudara disebut covenant. Perjanjian tanpa syarat. Saya mau tanya saudara, Yesus mengasihi kita tanpa syarat apa enggak? Saudara pernah jatuh dalam dosa? Setelah diselamatkan pernah? Diampuni enggak dosanya? Berapa kali jatuh? Jatuh lagi enggak? Lihat mukanya, bilang kayaknya sering deh bilang. Ya, saudara, berapa kali kita diampuni sama Tuhan dosanya? Loh, kita aja Tuhan tuntut harus mengampuni berapa? 70 kali 7 kali, itu artinya 490 kali per hari terhadap satu orang, terhadap kasus yang sama. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara kurangin jam tidur, 8 jam, sisanya satu hari itu saudara akan dapat 980 menit. Kalau bagi 490 kali, berarti tiap 2 menit saudara mesti ngampuni. Itu maksudnya ayat itu. Mengampuni orang yang sama, kasus yang sama. Karena ayat itu Petrus tanya begini, Tuhan, saya punya saudara bersalah kepada saya 7 kali sehari, saya mesti ampuni dia berapa kali? Maksudnya gini, Tuhan udah 7 kali, batasnya berapa kali? Gue udah mau sikat dia Tuhan. Berapa kali sebenarnya batasnya gitu kan? Nah Tuhan bilang, Petrus kamu belum apa-apa baru 7 kali. Mestinya berapa? 490 kali per hari, artinya 2 menit sekali kalau dikurangin jam tidur. 2 menit sekali. Kalau saya tampar Suhardi, 2 menit sekali, bayangin saudara. Dia harus bilang, Tuhan ampuni Penatua Edi. Saya datang lagi habis 2 menit, dia harus bilang, Tuhan ampuni Penatua Edi. Saya tunggu 2 menit, kira-kira dia gimana saudara? Hah? Ketiga kali aja udah kira-kira gimana? Tuhan ampuni Tuhan. Ya kan? Habis saya tampar pipi kanan, dia kasih tangan kiri langsung saudara. Kenapa? Karena dia bilang begini, sebenarnya aku taat sama firman katanya. Aku ditampar pipi kanan, aku kasih pipi kiri, ditampar pula, ku tamparlah dia. Kenapa? Karena aku tak punya pipi lagi katanya. Itu alasan kita ya biasanya saudara. Alasan kita biasanya. Nah, sebenarnya yang Yesus mau maksudkan adalah saudara, nggak ada batasnya saudara. Karena pada kenyataannya nggak mungkin deh kita mesti ngampuni orang tiap 2 menit tuh nggak mungkin saudara. Dia sengaja bikin yang nggak mungkin, saudara ngerti nggak? Masa tiap 2 menit sih saya tampar dia, apa nggak bonyok tuh pipi? Saudara, nggak mungkin. Maksudnya Yesus tuh gini saudara, pengampunan itu nggak boleh ada batasnya, ada amin? Nah kan aminnya kecil kan, karena saudara suka bilang begini, sekali lagi lo ya, sekali lagi lo. Lo emangnya kenapa kalau sekali lagi saudara, sekali lagi lo. Ya. Nah saudara, Tuhan ampuni kita berapa kali? 70 kali 7 kali, 490 kali. Dia suruh kita saling mengampuni, setuju? Berarti dia mengampuni kita berapa kali? Lebih dari itu, amin. Iya dong, dia tuntut kita aja 70 kali 7 kali. Dia berarti lebih dari itu. Berarti saudara, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Nah, hubungan suami istri mestinya kayak gitu. Coba kita lihat Efesus saudara, Efesus 5, 32 sampai 33. Rahasia ini besar, katakan besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Makanya ini rahasia, saudara. Ini kalau nggak dibukakan nggak ngerti orang. Makanya ada orang, saudara, kenapa menjalani pernikahan susah banget, sampai amsyong. Karena dia tidak berdasarkan pembukaan rahasia. Dia mesti dibukakan, ini rahasia. Rahasia ini besar. Besar nggak buat saudara? Atau biasa aja itu. Ya saudara, besar, katakan besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pernikahan itu adalah hubungan Kristus dengan jemaat, itu gambarannya. Gambarannya saudara. Makanya dia bilang begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Apa? Ada kata bagaimanapun. Bagaimanapun